Ini kamu tanya bagaimana membangun bangsa. Ya, pertama terima kasih ada anak muda yang menanyakan tentang bagaimana membangun bangsa. Nah, untuk membangun bangsa, khususnya bangsa Indonesia, kita warga negara Indonesia. Saya ini hanya orang tua yang walaupun hanya semenir gabah, gitu, saya juga ingin menyampaikan apa yang saya mengerti, gitu. Ya, hanya walaupun kecil ingin menyumbangkan pemikiran terhadap generasi muda, karena nanti yang akan mewarisi negara kesatuan Republik Indonesia, mewarisi negaramu, dan memang masa depan Indonesia juga ada di tangan anak-anak muda. Pertama-tama untuk membangun buah bangsa, terlebih dahulu kita harus membangun pondasi, membangun dasar, supaya nanti pondasi ibarat sebagai satu rumah yang akan kamu bangun, rumah Indonesia, ini sesuai dengan pondasi. Jangan membangun rumah ya tidak sesuai dengan pondasi, tidak sesuai dengan dasar. Kalau rumah pondasinya itu ada pasir, ada batu, ada air, ada kapur, ada batu merah, ya tak? Ada 5 unsur ini, itu pondasi. Jadi pondasi itu satu, rumah yang kamu bangun juga satu. Jadi pintunya di mana, jendelanya menghadap kemana, kamarnya ada berapa, ini denah pondasi itu sudah menunjukkan. Jadi antara bangunan dan pondasi itu kesatuan. Jadi kalau ini Indonesia, antara Pancasila dengan negara kesatuan Republik Indonesia, ini klop. Jangan sampai membangun rumah Indonesia tapi pun lepas atau bahkan tidak sesuai dengan dasar atau pondasi tersebut. Ini jadi sudah kita sepakati bahwa dasar negara kesatuan Republik Indonesia ini dasarnya adalah Pancasila. Oleh sebab itu kita perlu mengerti, memahami Pancasila. Ya. Tanpa mengerti dan memahami Pancasila sebagai produk ini, produk perjuangan bangsamu sendiri, ya, yang harus kita hargai, kita hormati, ya sama saja kita mengkhianati ya hasil-hasil produk perjuangan bangsamu sendiri. Ini jadi yang perlu kita pahami sekarang ini, dasar negaramu yaitu yang dinamakan Pancasila. Jadi membangun negara ini pertama-tama tidak boleh dilupakan
ya, harus mengerti Pancasila dan di atasnya didirikan ketatanegaraan. Jadi antara Pancasila dan ketatanegaraan Indonesia itu klop. Jangan sampai dasarnya Pancasila, ketatanegaraannya ya bukan produk perjuangan bangsamu, tetapi mengambil dari produk-produk bangsa lain. Ini ndak klop. Ya, akhirnya tumpang tindih, ya toh? Kemudian terjadi silang pandang dan lain sebagainya. Karena dasar negaramu ini kesatuan. Ya toh? Jadi bagaimana kesatuan ini, mempersatukan ini bagaimana? Jadi metode pemersatu bangsa ini sudah pada paham anak-anak yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Ya toh? Jadi Bhinneka itu berbeda-beda, ya toh? Tunggal Ika itu yang sama, yang dipersatukan itu yang sama. Berbeda tetap berbeda, tidak bisa dipersatukan. Jadi carilah dalam perbedaan itu yang sama, itulah yang dipersatukan. Itu filsafat pemersatu bangsa. Itu juga hasil perjuangan, gitu loh. Nah, sekarang gini. Pertama-tama kita bicara cita-citanya bangsa ini apa? Sebab cita-cita ini sudah dituangkan di dalam konstitusi kita yang namanya Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita hidup sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang hidup di bumi Indonesia, kita mempersatukan cita-cita dulu, ya. Mempersatukan kehendak dulu, ya. Ini, nah di dunia ini ada dua, ya. Kalau bahasa Jawa itu podo joyonyo, jadi dua yang kontradiksi. Jadi sistem ini juga ada dua di dunia ini yang kontradiksi, antagonistis istilahnya, tidak bisa ini dipersatukan. Nah sekarang ini ya sudah nampak bahwa di dunia ini ada sistem yang tumbuh, gitu, berkembang, mendewasa, dan sekarang sudah sampai klimaks yang namanya sistem liberal kapitalisme atau kapitalis liberal. Ini yang bertitik berat pada subjek individu. Ya, jadi ada kebebasan individu. Jadi di sana ya dihargai pendapat-pendapat dari individu, ya. Tapi di pihak lain ada subjek bangsa. Dari Indonesia ini punya subjek bangsa. Jadi ada nasionalisme, ada paham bangsa. Jadi sistem kebangsaan atau sistem nasional dengan sistem liberal kapitalisme ini. Nah, sekarang ini memang kelihatan yang sistem liberal kapitalisme ini sudah menguasai dunia. Jadi seluruh dunia ini ya pakai sistem ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam negeri kita. Karena itu sudah global, sistem global. Jadi mau tidak mau harus pakai sistem ini. Nah, sementara produk perjuangan bangsa kita sendiri, ya, yang namanya Pancasila, ini adalah satu sistem kesatuan. Jadi subjeknya ya, adalah subjek Tunggal Ika, subjek kesatuan.
Jadi pertama-tama harus menyatukan kehendak, kesatuan kehendak. Apa itu? Jadi setiap manusia ini kan punya kehendak di dalam hidupnya untuk hidup bahagia, untuk hidup aman, untuk hidup tentram, untuk hidup sejahtera, untuk hidup adil, ya, jauh dari rasa takut, makmur. Ini lah bangsamu, bangsa Indonesia, bangsa kita ini, ya, memiliki satu cita-cita, satu kehendak, satu keinginan, ya, ingin memiliki negeri sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, sejahtera, lahir, batin. Ini kan sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi tidak ada bangsa yang mau hidup sejahtera, yang mau hidup sengsara, yang mau hidup miskin, yang mau hidup terlunta-lunta. Semua menginginkan yang sama. Ya. Dan ini yang harus diwujudkan. Jadi sistem perwujudannya sudah ada juga, namanya demokrasi. Ini satu paham, satu cita-cita, cara mewujudkannya adalah sistem demokrasi. Jadi ini juga ada demokrasi ini sebagai sistem, ya. Demokrasi liberal kapitalisme. Kemudian ini ada demokrasi nasional. Demokrasi kesatuan. Ya kan? Ada demokrasi, ada sistem nasional, ada sistem liberal. Ini, jadi di dunia ini ada dua, sama saja. Di dalam Hono Coroko itu ada Podo Joyonyo. Jadi sama-sama ini, dua hal ini supaya dunia ini hidup. Ya, hidup. Ya. Jadi sekarang ada siang, malam, ada kaki kiri, kaki kanan, semua ada dua hal yang ada di dunia ini yang tarik menarik, namanya dinamis ini supaya hidup. Jadi itu adalah penyangga supaya hidup ini lestari. Nah, sekarang kita bicara masalah sistem nasional, karena ismenya sudah satu, gitu. Semua menginginkan hidup, gitu, berdaulat, gitu, merdeka, adil, makmur, sejahtera. Saya kira ini abadi. Itulah yang dinamakan asas, ya. Asas itu berangkat dari kehendak ini, kemudian kita tempatkan setinggi langit, itu tak terhingga, supaya ini menjadi satu arah pandang kita semua ini, kita arahkan untuk mewujudkan itu. Jadi itu namanya rel, ya, rel revolusi atau rel perubahan. Jadi dari perubahan terus hidup ini mencapai satu kualitas. Jadi hidup itu harus bergerak, harus tumbuh, harus berubah, berkembang, mencapai satu kualitas baru. Jadi tidak ada di dalam hidup ini monoton, ya. Semua baik secara evolusi, baik secara revolusi, ya. Jadi evolusi ini perubahan alam, ya, lambat. Revolusi itu sebuah perubahan kualitas. Jadi terus itu karena ada dua hal yang bertentangan itu. Sama saja dengan susah, senang, ya. Ini harus terus berjalan, ya. Jadi memang ada hidup, ada mati. Mati itu untuk hidup, ya, untuk melestarikan kehidupan, ya. Jadi hidup harus terus berjalan. Nah, sekarang kembali bahwa untuk membangun jiwa, ya, membangun jiwa bangsa ini, kita harus memiliki satu
pemahaman terhadap dasar, ya, dasar pembangunan bangsa, dasar pembangunan jiwa bangsa. Nah, sekarang ini kita baca, ya, dalam kehidupan manusia. Ini di atas kepala ini, ya, ada namanya rambut. Ini kalau bahasa Jawa, di kepala ini di dalamnya ada energi, ada daya pikiran. Jadi pikir ini satu daya, satu energi. Jadi pikiran itu bukan otak, ya, bukan polo itu kalau bahasa Jawa, polo, tapi daya, satu energi. Ya, kalau orang Jawa ditempatkan di sini doyo cipto, artinya kita mempunyai kemampuan untuk menciptakan. Jadi doyo cipto atau pikiran ini, semua orang itu punya pikiran. Nah, pikiran ini energi, jadi itu ya juga bagian daripada jiwa. Jadi kita bicara jiwa, kalau ini dari konsep Jawa, ya, itu ada cipto, rasa itu di sini, karso di sini, tadi kehendak, ya. Semua ini diangkat, kita mau mengadakan aktivitas apapun itu diangkat dari kehendak, kemauan, ya, keinginan itu di sini, di pusar ini. Kemudian di sini ada rasa, ada cipto, jadi perasaan, ya, ada pikiran. Nah, perasaan ini nyabang, ya, pangroso kalau istilah orang Jawa. Jadi ada susah seneng di sini, ya, ada terang, ada senang, ya, ada enak, enggak enak, ada pahit, ada manis, ya, itu di sini. Jadi ini pun juga ada 5. Sekarang kita kembali ke kepala sekarang. Tempatnya di atas. Gitu. Jadi kamu tadi tanya itu berangkat dari kehendak, ingin mengerti, itu dari sini. Nah, ini untuk memecahkan gunanya, memecahkan permasalahan. Ini untuk merasakan pahit getir kehidupan, ya, ya, itu. Jadi pikiran atau gagasan ini ada ilmunya. Kalau di sini ada rambutnya, jadi berpikir itu harus ada rambatannya, ada ilmu, ada metodologi berpikir. Ya, jadi kalau bahasa negara itu disebut ideologi. Ya. Ide ini pemahaman kami, satu gagasan pikiran. Logi itu dari istilah Latin logos, gitu. Jadi logos itu ilmu. Jadi ilmu berpikir itu disebut ideologi. Ya. Jadi pikiran itu semua bisa berpikir, tapi pikiran yang memakai metode berpikir, ya, itu sebagai satu pisau bedah. Jadi pikiran itu untuk membedah, untuk memecahkan permasalahan bangsa. Jadi pikirannya pikiran bangsa. Oleh sebab itu disebut ideologi nasional. Jadi Pancasila itu sebagai ideologi nasional. Artinya kalau mau memecahkan permasalahan bangsa, maka pikiran harus pikiran nasional. Ada turutannya, ada rambatannya, nggak ngawur. Ya, ini. Jadi kalau permasalahan bangsa sebagai objek pikiran, ya, yang mau memecahkan itu subjek, ya,
subjek ini harus berjati diri sebagai bangsa, sebagai warga negara, bukan sebagai aku subjektif individu. Ya ini akan tumpang tindih, silang pandang. Nah itu, ini namanya ideologi nasional. Nah, ideologi tidak bisa kita berpikir karena ada empiri yang kita tangkap ini, pancandria. Jadi ada pandangan. Jadi kita memandang permasalahan itu pandangan lahir, pandangan batin. Nah, jadi ideologi kita bisa berpikir kalau pandangan kita sehat, itu akan berpikir sehat. Jadi pandangan ini bahasa lain ya pandangan hidup ya, bangsa atau filsafat bangsa, filosofi nasional. Jadi ini ada ideologi nasional, ada filosofi nasional. Jadi tidak bisa ini berdiri sendiri. Jadi pikiran harus dengan pandangan. Nah, Pancasila kecuali sebagai ideologi nasional, ideologi bangsa, juga sebagai filosofi pandangan hidup bangsa. Jadi ini klop. Kalau ini pikirannya enggak, sementara wawasan pandangannya, ya toh, enggak jelas, kita juga enggak bisa berpikir yang sehat. Jadi pandangan sehat akan berpikir dengan sehat untuk bangsa. Jadi filosofi dan ideologi ini kesatuan. Jadi filosofi nasional, ideologi nasional itu gunanya untuk memecahkan permasalahan nasional. Jadi kalau masalah bangsa, jangan dipecahkan dengan pikiran individu, pikiran golongan, tapi pikiran kesatuan pikiran, itu namanya ideologi nasional. Ya, kesatuan pandangan itu namanya filosofi nasional. Jadi ideologi Pancasila, filosofi Pancasila, itu adalah pikiran kesatuan dan pandangan kesatuan. Ini dulu yang harus dipahami. Tanpa ini ya negara semrawut karena ini sistem liberal ini ya turutannya itu turutan subjektif, individu nurut sana, turutannya banyak sekali. Tapi kalau ini pikiran, ideologi nasional, pandangan nasional, itu adalah kesatuan pandang, kesatuan pikiran. Itu